wabarakatuh. Baik, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dalam program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan tentang materi kearifan lokal dan globalisasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Islam dan Budaya Lokal yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Ali Syahbana, Magister Humaniora. Saya Rizky Dava Pratama sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan tentang definisi dari globalisasi. Jadi teman-teman, globalisasi di sini adalah interaksi dan interkoneksi antara berbagai negara di seluruh dunia gitu. Baik itu saling berbagi ekonomi, politik, budaya dan sosial. Nah, jadi dalam hal ini mereka melibatkan pertukaran informasi, pertukaran barang, pertukaran teknologi, jasa dan ide-ide secara luas. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ketika negara-negara saling terhubung dan saling bertukar informasi, teknologi, jasa, barang dan ide-idenya membuat dunia itu lebih terpengaruhi, terkoneksi dan juga saling bergantung. Untuk apa? Untuk mempengaruhi kebudayaan, mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi politik dan juga sosial secara lebih luas gitu. Nah, jadi secara sederhananya bahwa globalisasi di sini adalah menyebar luasnya kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan secara luas ke seluruh penjuru dunia gitu. Nah, jadi teman-teman, globalisasi di sini bisa memberikan kita dampak yang baik dan juga bisa memberikan kita dampak yang buruk. Nah, ini semua tergantung dari cara kita menggunakan yang namanya teknologi dari dampak globalisasi ini. Nah, apalagi sekarang, di zaman sekarang kita bisa menggunakan teknologi untuk apa? Untuk berbelanja online di luar negeri, untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan mancanegara, terkait dengan negara-negara di luar sana. Dan juga dengan teknologi ini kita bisa berkomunikasi dengan kerabat-kerabat kita, dengan orang-orang tua kita, orang-orang terdekat kita yang berada di luar kota, yang berada di luar daerah, bahkan yang berada di luar negara pun. Semua itu terasa mudah bagi kita. Karena apa? Karena semua ini adalah dampak dari adanya globalisasi, teman-teman. Jadi globalisasi ini tidak dapat kita hindari, teman-teman. Karena apa? Karena semakin majunya teknologi, maka semakin besar juga pengaruh dari globalisasi ini. Nah, jadi globalisasi ini dia tidak datang dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari adanya globalisasi ini. Salah satunya di sini adalah pengaruh iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, jadi dengan adanya iptek ini, maka akses dari informasi, teknologi, maka dia akan semakin berkembang. Nah, dengan semakin berkembangnya iptek, seperti yang saya katakan tadi, maka semakin berkembang pula yang namanya globalisasi ini. Jadi begitu luar biasanya globalisasi berdampak kepada kita, para masyarakat yang ada di dunia ini, teman-teman. Manusia-manusia yang ada di dunia ini. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri kedua yang kita telah mendengar apa itu globalisasi, yang dimana globalisasi itu yaitu yang menjadikan hubungan serta begitu banyak perubahan. Akan tetapi apakah di sini agama ikut andil atau berperan di dalam arus globalisasi? Nah, di sini kita dapat mengetahui bagaimana fungsi agama di dalam peran arus globalisasi. Kenapa sih agama itu bisa berperan di dalam arus globalisasi ini? Ternyata agama ini memiliki pengaruh yang begitu mendalam dan signifikan terhadap proses globalisasi karena ia mempengaruhi nilai, etika, juga segala hal yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih fungsi agama di dalam mengikuti arus globalisasi? Nah, fungsi agama itu begitu banyak. Di antaranya itu yang pertama,
fungsi kultural atau budaya, serta fungsi individual terhadap individu itu sendiri di dalam mengikuti arus globalisasi. Fungsi kultural itu gimana sih fungsi agama di dalam fungsi kultural? Yaitu fungsi agama di dalam kultural itu ialah untuk menjaga kelestarian dan mentransmisikan budaya serta mempertahankan budaya suku yang membedakannya dengan suku yang lain. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya, yaitu dengan adanya agama, walaupun ada arus globalisasi ini, agama tetap mempertahankan budayanya seperti dalam agama Islam. Nah, dalam perayaan hari raya atau di dalam agama Kristen, dalam perayaan Natal, di sini walaupun arus globalisasi yang semakin kompleks dan semakin cepat terjadi, namun karena adanya agama ini tetap melestarikan, juga tetap menjaga bagaimana kebudayaan itu tetap terjaga. Selanjutnya, bagaimana sih fungsi agama itu di dalam individual atau per orang dari seseorang itu, yaitu di mana dengan adanya fungsi agama ini akan menumbuhkan di dalam rohani seseorang itu untuk melakukan suatu ajaran di dalam agamanya, sehingga ia tergerak untuk melakukan suatu kode etik dalam menjalankan hidupnya atau membuat suatu pilihan di dalam hidupnya. Lalu selanjutnya, fungsi agama di dalam mengikuti arus globalisasi ini yaitu tentang fungsi moral etika ketika melakukan bisnis atau perdagangan. Nah, di sini akan terbentuk suatu tanggung jawab karena adanya agama tersebut. Nah, di sini agama mengajarkan untuk bertanggung jawab, melakukan keadilan atau kesejahteraan. Nah, contohnya bagaimana sih? Nah, kata barokah di dalam agama Islam itu akan mendorong seseorang untuk melakukan bisnis dan melahirkan moral bagaimana ia bisa melakukan suatu bentuk sosial secara adil serta melakukan sesuatu itu dengan lebih jujur, sehingga ia dapat mencapai barokah tersebut. Nah, di sini fungsi agama itu tidak akan dapat terseret di dalam arus globalisasi yang dapat merubah seseorang tersebut. Nah, di sini juga karena adanya fungsi agama dalam moral atau etik ini, seseorang akan lebih bertanggung jawab. Contohnya, perusahaan akan memiliki atau akan melakukan tindakan bagaimana ia dapat menyimpangkan suatu amal di dalam memberikan sumbangsih terhadap masyarakat atau memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana sih fungsi agama ini terhadap arus globalisasi, yaitu dalam fungsi kesejahteraan sosial. Agama ini begitu banyak ajaran kebaikan dan positif di dalamnya yang membuat seseorang itu bisa berlaku sesuai dengan ajarannya itu, sehingga terjadi keeratan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini fungsi kesejahteraan sosial yang dimaksud ialah karena dengan adanya fungsi agama di dalam arus globalisasi tersebut, seseorang itu akan memiliki nilai solidaritas yang lahir dengan tersendirinya di dalam dirinya, sehingga ia memiliki rasa kasihan, juga kepedulian, dan lebih meningkatkan bagaimana agar menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap belahan dunia. Contohnya, nah di sini kan dalam Fatwa MUI itu nomor 83, di sana menjelaskan tentang pemboikotan produk Israel. Apa sih tujuannya itu? Yaitu tentu saja karena rasa kasihan terhadap warga Palestina, karena di sana itu hak asasi manusia ini sudah sangat tertindas karena kekejaman dari Zionis tersebut. Nah, maka dari itu pemerintah di sini, Fatwa MUI mengeluarkan bahwa atas dasar rasa kasihan tersebut, kita diperintahkan untuk tidak membeli produk dari Israel tersebut guna agar Israel tersebut tidak mendapatkan dana dari luar, sehingga ia dapat lebih leluasa dan memiliki modal di dalam melakukan kekerasan terhadap Palestina. Yang terakhir dari fungsi agama terhadap arus globalisasi ini ialah tentang bagaimana sih agama dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan di dalam masyarakat mengenai atau dampak dari arus globalisasi ini. Di sini memang agama kadang menjadi pertentangan di dalam arus globalisasi ini karena begitu banyak agama dan budaya yang berbeda, sehingga wajar saja terjadi suatu pertentangan.
Akan tetapi di sini agama juga menjadi penyatu dan mempererat antara yang satu dengan lainnya. Bagaimana sih itu dapat terjadi? Karena antara suku-suku dari agama tersebut atau kepala atau pemimpin dari agama tersebut mempromosikan atau memperkenalkan bagaimana toleransi antar agama atau setiap agama itu, bagaimana sih ajaran toleransinya. Nah, di sini mereka akan membuat forum atau akan bertemu dan melakukan suatu percakapan, dan akan di sana mereka akan melakukan diskusi serta memberikan gambaran atau penjelasan bahwa antara agama yang satu dan agama yang lain itu sebenarnya baik dan harusnya melakukan toleransi agar tidak terjadinya perpecahan antar agama. Nah, disinilah kita dapat memetik bahwa fungsi agama terhadap arus globalisasi itu sangat penting. Selanjutnya, setelah membahas tentang agama, kita akan berlanjut kepada akulturasi. Saya Neni Nurhaliza sebagai pemateri kedua akan memaparkan bagaimana akulturasi Islam terhadap budaya Nusantara. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa akulturasi itu sendiri adalah perpaduan antara dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Jadi, saya akan memaparkan di sini berbagai contoh akulturasi Islam itu sendiri terhadap budaya Nusantara melalui beberapa bidang. Pertama adalah bidang politik. Nah, dari bidang politik ini kita bisa mengambil contoh dari hukum syariah yang ada. Nah, hukum syariah yang diterapkan dalam pemerintahan kerajaan Islam itu tidak serta-merta melibatkan prinsip-prinsip Islami saja, melainkan dikolaborasikan dan dipadukan dengan sistem politik yang ada di kerajaan tersebut. Adalah bidang sosial. Nah, dari bidang sosial ini kita bisa mengambil contoh dari pengadopsian kata yang berasal dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Bagaimana contohnya? Yaitu dari kata rezeki yang diadopsi dari kata rizki, dan kata berkah yang diadopsi dari kata barokah. Nah, begitulah contoh dari penerapan yang akulturasi Islam di bidang sosial. Adapun akulturasi Islam terhadap budaya Nusantara di bidang yang lainnya nantinya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Saya Isna Aulia Iqbal. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan tentang contoh akulturasi Islam terhadap budaya Nusantara. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan Islam di Indonesia ini berkembang pesat di pesantren-pesantren. Namun, sebelum Islam masuk ke Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama seperti pesantren sekarang itu sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Hanya saja, lembaga pendidikan tersebut hanya mengajarkan tentang bidang keagamaan. Setelah Islam masuk ke Indonesia, mata pelajaran dan proses pendidikan diganti menjadi pendidikan Islam. Selanjutnya dalam bidang sastra. Pada awalnya, akulturasi Islam terhadap sastra Nusantara ini berawal dari penggabungan antara ajaran Islam dan budaya setempat. Kemudian, para penulis menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi sastra lokal sehingga menciptakan karya yang mencerminkan perpaduan antara keduanya. Ini tercermin dari tema, gaya bahasa, dan bentuk tulisan yang mencerminkan tentang pengaruh Islam terhadap budaya Nusantara. Contohnya itu seperti hikayat-hikayat, suluk, babat, dan gurindam. Selanjutnya, dalam bidang arsitektur. Di sini kita mengambil sebuah contoh masjid yang berada di Kudus. Masjid tersebut dibangun pada saat awal-awal Islam masuk ke Nusantara. Sehingga jika dilihat sekilas, bangunan masjid tersebut terlihat tampak seperti pura, di mana masjid tersebut tidak menggunakan kubah seperti masjid pada umumnya, melainkan menggunakan atap yang bersusun seperti pura yang terdiri dari jumlah yang ganjil. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai kearifan lokal dan globalisasi. Semoga bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi teman-teman pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.